Soal ini membahas tentang persilangan. Nah, di sini mulailah kalian harus bisa melakukan persilangan, menentukan parentalnya seperti apa, genotipnya, kemudian gametnya seperti apa, dan yang paling penting adalah menyusun tabel Punnett atau diagram genetik, diagram persilangan. Kita akan lihat bersama-sama contoh sederhananya nanti. Nah, di sini ada ceritanya nih. Soalnya pertanyaannya adalah keturunan pertama dari dua induk kalur murni yang berbeda disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh sifat kedua anak indukan yang dominan dan resesif dengan perbandingan seperti apa. Nah, agak banyak ya, jangan pusing dahulu. Jadi di kata-kata pertama, keturunan pertama dari dua induk galur murni yang berbeda. Jadi ada persilangan pertama dulu nih. Persilangan pertama menjelaskan tentang persilangan dua indukan galur murni yang berbeda. Saya melambangkan di sini dengan merah dan biru ya. Yang merah ini adalah galur murni pertama dan yang biru adalah galur murni yang kedua. Di sini dari kalimat terakhir, saya bisa mengasumsikan bahwa dua sifat yang berbeda ini maksudnya sifat dominan dan sifat resesif. Karena ada kata-kata diperoleh sifat kedua indukan yang dominan dan resesif. Jadi saya bisa mengasumsikan seperti itu parentalnya. Saya lambangkan yang dominan adalah besar dan yang resesif adalah kecil seperti persilangan pada umumnya. Nah, dalam membentuk diagram atau tabel persilangan, pertama-tama ketika kalian sudah menentukan parentalnya, tentukan gamet dari parental. Apa itu gamet? Gamet adalah sel reproduktif yang diproduksi. Jadi tulislah saja alel yang ada. Kalau dari A besar macam alel yang ada kan A besar, berarti gametnya A besar. Dari A kecil macam gametnya A kecil. Kemudian kita lanjut ke pertanyaannya. Keturunan pertama dari dua induk galur murni yang berbeda disilangkan dengan sesamanya. Jadi yang disilangkan di sini adalah keturunannya dengan sesamanya. Keturunan dari persilangan dua galur murni yang berbeda biasanya disebut sebagai F1 dari kata-kata filial atau anakan. Ini adalah F1, anakan pertama dari persilangan dua galur murni yang berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa F1 juga digunakan untuk anakan dari persilangan yang mungkin bukan galur murni. Bisa juga demikian. Tapi sebenarnya pertama kali digunakan F1 itu untuk menyebut dua galur murni yang berbeda disilangkan menghasilkan keturunan. Itu F1. Nah, di sini F1 yang didapat dari persilangan dua galur murni berbeda pastilah heterozigot seperti ini. Jadi punya alel dominan dan alel resesif. Dan sifat yang muncul masih sifat dominan karena ini sifatnya dominan resesif ya. Jadi sifat dominan bisa menutupi sifat yang resesif. Disilangkan dengan sesamanya artinya disilangkan dengan individu dengan genotip yang sama. A besar A kecil disilangkan dengan sesamanya, ya A besar A kecil juga. Sekarang tentukan lagi gametnya. Jadi sudah tahu genotip, masuk ke penentuan kedua yakni gametnya seperti tadi di parental. Nah, sekarang gametnya sama seperti tadi caranya ya. Tentukan alel yang ada yang bisa kalian temukan. Pada individu A besar A kecil ada alel A besar, ada juga alel A kecil sehingga kalian tuliskan gametnya A besar, A kecil. Artinya ada dua macam gamet di sana. Ada gamet A besar, ada gamet yang A kecil. Begitu pula dengan sesamanya. Karena genotipnya sama, gametnya juga sama. Sekarang penentuan F2. Sama seperti F1. F1 tadi sebenarnya anakan dari persilangan dua induk galur murni yang berbeda. F2 adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anakan dari persilangan dua F1 dengan sesamanya. Jadi F1 dengan sesamanya disilangkan, menghasilkan keturunan ini yang kita sebut sebagai F2. Nah, untuk menentukan kalau sudah levelnya ada beberapa gamet seperti ini, pakailah tabel genetika, diagram genetika. Diagram ini pada sisi yang atas yang menyamping tuliskan gamet parental pertama, sisi yang ke bawah tuliskan gamet dari parental yang kedua. Kemudian pertemukan seperti biasa. Di sini ada A besar, kemudian bertemu dengan A besar, ada A besar, A besar. A besar bertemu dengan A kecil, ada A besar, A kecil. A besar bertemu dengan A kecil, A besar, A kecil. A kecil ketemu dengan A kecil, jadi A kecil, A kecil. Yang jadi pertanyaan tadi kan perbandingan keturunan yang bersifat dominan dan resesif. Jadi mari kita lihat satu-satu. Yang saya beri lingkaran merah adalah sifat dominan karena kita punya alel dominan di sana. Sehingga sifat yang muncul adalah sifat yang dominan. Sedangkan yang saya beri lingkaran biru adalah individu yang memunculkan sifat resesif karena tidak ditemukan alel dominan sehingga barulah sifat resesifnya bisa muncul. Kalau kita hitung di sini nih, yang dominan ada 3 dari 4 anakan sehingga 3/4. Yang resesif hanya ada 1 dari 4 sehingga 1/4. Kalau dalam persentase 75% dibandingkan 25%. Kalau mau tahu perhitungan matematisnya, 3/4 dikali 100%, kalian akan mendapat 75%. 1/4 dikali 100% akan menghasilkan 25%. Jadi jawaban yang benar adalah 75% dibanding 25%.
dari perhitungan tabel genetika yang ada. Dan jawaban yang benar sesuai pilihan yang ada pada soal adalah pilihan jawaban D, 75% dibanding 25%.